بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada masalah yang berikutnya, masalah tsaniyah anil iktisal lil Eid. Masalah yang berikutnya tentang hukum mandi pada hari raya Eid, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Apa hukum al-iktisal, hukum mandinya? Wa tahtaha salah satu furu'. Dalam masalah ini ada 3 poin, 3 cabang. Al-far'ul awal an masyru'iyati al-ghusli lil Eid, tentang hukum disyariatkannya mandi Eid. Al-iktisal lil Eid fi'lu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi pada hari raya itu perbuatan para sahabat. Adapun dari sisi hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Namun asar dari sahabat, perbuatan sahabat, aqwalus sahabat dalam masalah ini itu sabit, sahih. Faqad sabata 'anin Nafi' rahimahullahu taala. Dari Nafi' Maula Ibnu Umar, beliau mengatakan anna bin Umar kana yaghtasilu lil Idain. Abdullah bin Umar dulu mandi untuk 2 hari raya. Rawahu al-Firyabi fi ahkamil Idain. Perbuatan Abdullah bin Umar ya. Wa sabata 'anil Ja'ad ibn Abdurrahman rahimahullah annahu qala ra'aitu Sa'ib ibn Yazid yaghtasilu qabla an yakhruja ila al-musalla. Dan juga dari Al-Ja'ad ibn Abdurrahman dia mengatakan aku melihat Sa'ib bin Yazid mandi sebelum keluar menuju tempat sholat. Perbuatan sahabat juga. Rawahu al-Firyabi fi ahkamil Idain. Wa qala al-Faqih Ibn Rashid al-Maliki fi kitabihi Bidayatil Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid ajma'al ulama ala istihsanil ghusli li salatil Idain. Para ulama sepakat tentang istihsanil ghusl, teranggap bagusnya mandi untuk melaksanakan sholat Id. Jelas ya? Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada kategori tajammul, ya, berdandan, dan bagian dari berdandan yaitu mandi. Al-far'u tsani, masalah yang kedua, cabang yang kedua, an waqtil iktisal lil Id. Waktunya kapan? Al-afdal ayyakun al-iktisal ba'da salatil fajri qabla dhahab ilal musalla. Yang afdal mandi itu setelah salat fajar sebelum pergi ke tempat salat. Wa antakuna sifatuhu kasifati ghuslil janabah. Caranya seperti mandi janabah. Jelas? Antum subuh-subuh besok setelah salat subuh itu mandi, itu sudah masuk dalam kategori mandi. Wa alaihi yadullu zahiru aktsaril athar al-warida 'anis sahabat radhiyallahu anhum. Ini banyak yang menunjukkan argumentasinya asar sahabat. Faqad sabata an Muhammad bin Ishaq annahu qala qultu li Nafi'. Muhammad bin Ishaq beliau pernah mengatakan kepada Nafi', kaifa kana Ibnu Umar yusalli yaumal Id? Bagaimana Abdullah bin Umar dulu ketika salat Id? Faqal, beliau mengatakan kana yashhadu salatal fajri ma'al imam. Dulu Abdullah bin Umar salat subuh bersama imam. Tsumma yarji'u ila baitihi, kemudian pulang ke rumah. Fayaghtasilu ghuslahu minal janabah. Lalu dia mandi seperti mandi janabah. Wa yalbasu ahsana thiyabihi. Gunakan pakaian yang paling bagus. Ya, paling bagus, enggak mesti baru. Wa yatatayyabu bi atyab ma indah. Dan dia gunakan parfum yang paling wangi yang dia miliki. Tsumma yakhruju hatta ya'tiyal musalla. Kemudian dia keluar sampai datang tempat sholat.
Sampai dia mendatangi tempat salat, fayajlisu fihi hatta yaji'al imam. Kemudian dia duduk sampai imam datang. Fa idza ja'al imam shalla ma'ahu. Kalau imam datang dia salat bersama imam. Tsumma yarji', kemudian dia pulang, fayadkhulu masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusalli fi rak'atain tsumma ya'ti baitahu. Kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian datangi rumah, balik ke rumah. Adapun perbuatan Abdullah bin Umar, salat 2 rakaat di masjid, memungkinkan itu duha. Ya, memungkinkan itu duha. Rawahu Al-Harits Ibnu Abi Usama fi musnadihi kama fi kitabi Al-Matalib Al-Aliyah wa Bughiyatil Bahis an Zawaid Musnadil Harits. Jelas ya? Perbuatan Abdullah bin Umar. Wa sabata Anil Ja'ad ibn Abdurrahman rahimahullah ta'ala annahu qala ra'aitu Sa'ib ibn Yazid yaghtasilu qabla an yakhruja ila al-musalla. Jelas? Sa'ib ibn Yazid mandi sebelum berangkat ke tempat salat. Wa ini ightasala qabla salatil fajri li dhiqil waqti. Bagaimana kalau seandainya dia mandi sebelum salat subuh karena sempitnya waktu? Antum kalau di sini enggak ngerasakan ya, ikhwan. Tapi kalau antum di pondok pesantren yang orangnya ratusan, mungkin ribuan, susah. Atau contoh lain misalkan antum kalau umroh di ada kamar, ada masing-masing orang kalau punya kamar ya di kamar, tidak mungkin mandi di tempat umum sih. Pondok pesantren, kalau dulu pengalaman anak pribadi, kalau ketika di Yaman, kadang kita mandi itu pas azan subuh itu, mandi nyambi. Sebab kalau pada subuh sudah kadang antri. Wa hatta yatamakkan min at-tabkir ila al-musalla fahasan. Supaya apa? Supaya memungkinkan bagi dia untuk datang lebih awal ke tempat sholat. Maka itu bagus. Wa qad fa'alahu jam'un min as-salafis salih wastahsanahu katsirun minal fuqaha. Itu dilakukan oleh banyak salaf dan dianggap bagus. Difahami? Mandi sebelum sholat fajar. Itu boleh-boleh. Tapi yang afdal kapan? Ba'dal fajar. Sebenarnya akar permasalahan dia berkaitan dengan hari ya, ikhwan. Dia kan lil id. Mandi pada hari id. Nah, mandi pada hari id itu yaumul id dihitung adalah dengan terbenamnya matahari ataukah dengan fajar. Mereka ada yang mengatakan dihitung dengan terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari sudah dikatakan id. Mereka mengatakan enggak. Al-uruf itu secara lugatan, secara uruf itu adalah mandi hari itu dihitung dari terbitnya fajar. Al-yaum. Kalau belum terbit fajar itu masih disebut al-lail. Difahami? Al-far'u tsalits an al-hadzal ghusl. Masalah yang ketiga tentang orang yang memang disyaratkan mandi ini tadi. Siapa saja? Qala Faqih Asy-Syafi'i Abu Zakaria An-Nawawi fi kitabih Al-Majmu' Syarhul Muhadzab min al-ghusli al-masnun ghuslul idain. Kata Nawawi, mandi yang sunnah mandi 2 hari raya. Wa hadza wa huwa sunnatun likulli ahadin bil ittifaq. Itu sunnah dengan kesepakatan. Ya. Sawaun ar-rijal wan nisa was-sibyan. Sama saja laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa. Di annahu yuradu lizina, dikarenakan tujuan dari mandi adalah lizina, untuk dandan. Wa kulluhum min ahliha, semuanya disyariatkan untuk mandi. Bi khilafil jum'ah fa innahu liqat'ir raha. Berbeda dengan Jumat, disyariatkan mandi untuk menghilangkan bau tak sedap. Fakhtass bi hadiriha 'ala sahih. Sehingga untuk Jumat dikhususkan atau fakhtus dikhususkan dengan orang yang mendatangi Jumat. Difahami itu? Mandi Jumat itu disyariatkan bagi orang yang ingin sholat Jumat. Yang tidak ingin sholat Jumat, tidak disyariatkan untuk mandi. Jelas? Al-mas'alatu tsalitsah, anit tajammul fil 'id bi ahsani thiyab wa thib. Masalah yang ketiga, tentang permasalahan berhias ya, pada hari raya dengan pakaian yang paling bagus dan parfum yang wangi. Qala Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, wajada Umar hullatan istabraq
tuba fis suq. Dari Abdullah bin Umar menceritakan dulu Umar pernah melihat ada kain istabrok. Istabrok itu dari sutra yang dijual di pasar. Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu Umar membawa kain tadi mendatangi Rasul. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi. Ya Rasulullah beli nih kain. Fatajammal biha lil 'id wal wufud. Supaya apa? Supaya engkau berdandan, berhias untuk Id dan menyambut delegasi, menyambut utusan-utusan dari tempat lain. Nah, dari sini bisa diambil faedah, ikhwan. Ketika Id disunahkan tajammul, menggunakan pakaian yang bagus. Boleh enggak beli baju baru? Boleh. Ini dalil. Iya enggak? Boleh. Antum jangan terlalu keras. Dikit-dikit enggak ada dalil, enggak ada salaf, dikit-dikit enggak ada dalil. Sebenarnya bukan enggak ada dalil. Kurang, sebagian orang tuh karena terlalu kurang baca bahasanya itu. Ya. Bukan perkara bid'ah. Ya. Bukan juga perkara yang israf. Kalau ada duit beli-beli dong. Tidak masalah. Lil wufud. Nah, ada tamu. Nah, ini menunjukkan apa? Ada juga baju di masa Rasul. Rasul itu baju enggak itu. Menunjukkan ada. Kalau acara ini bajunya seperti ini. Jangan pemikiran itu terlalu kolot. Jadi ngikut pengajian salaf ini tadi. Zuhud. Baju itu terus enggak ya. Ya. Kadang antum mungkin kalau ingin ke suatu mungkin ada acara gitu, bajunya bagus. Ya ikhwan, ana menasihatkan antum para penuntut ilmu, walaupun baju enggak mesti mahal. Tapi minimal antum berlayaklah penampilan keren dikit. Ya. Keren dikit. Jangan antum beralasan, sudah ini juga enggak. Kadang kondisi tertentu tuh gini gambarannya. Jangan, apalagi antum penuntut ilmu, antum seorang dai. Jangan sampai orang tuh ketika lihat antum apa meyakinkan ini ustadz punya ilmu. Difahami? Antum apalagi yang antum disuruh khotib ya, misalkan khotib, suruh ngimam, dakwah dan lain-lain. Jangan sampai orang ketika antum datang masuk masjid tadi, orang tuh ngelihat antum, apa iya ini ustadz? Jangan antum berpandangan, dulu para ulama juga sembarangan. Enggak juga seperti itu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sempat disebutkan riwayat, beliau kalau mau tahdits, beliau mandi dulu, dan beliau membukhuri pakaian beliau dengan bukhur. Keren enggak? Itu punya pengaruh ya ikhwan. Ini ada orang awam cerita sama ikhwan cerita sama ana. Ketika kita ngobrol masalah ini. Ana pulang dari suatu kajian di suatu kantor. Nah, kunjung ke tempat ikhwan itu. Ya. Ana ngobrol. Kata ana, ya kalau ana ngisi sih Pak ya. Mungkin kalau di tempat-tempat biasa sih, kalangan ikhwan mungkin kita biasa. Tapi kalau di tempat kayak gini nih kayaknya penampilan agak dirapikan sedikit. Jangan sampai orang tuh lari dari dakwah, dari ilmu. Gara-gara lihat penampilan kita agak kurang necis. Maksud, ana itu bukan necisnya. Antum, ana enggak pernah juga ngisi pakai baju koko biasa, bukan seperti itu. Yang ini malah rapi, wangi, segala macam. Antum kalau ibaratnya bisa nyetir, antum bisa ngerental Pajero itu tadi. Supaya agak segan dikit itu tadi kan. Itu contoh gambaran deh. Kalau antum gambaran suruh ngisi, maaf ya ini tadi ger motor. Antum disuruh ngisi contohkan lah misalkan antum disuruh khutbah di suatu kantor, ya. Antum bawa motor jambrong itu, antum mau jingok jadi security lagi jingok. Waduh ini ada ilmu ustaz ini tadi. Difahami? Nah, ini poin penting.
Buat kira-kira ketika antum masuk ke suatu tempat, itu untuk buatnya segan. Jangan dikira nak mulu antum ya tadi. Nah, dia cerita, anak ngobrol ketika masalah itu tadi. Yang benar Ustaz, kata antum ini tadi. Anak ini nak kajian Ustaz, kata. Mobil itu anak cuci katanya. Lewat ada depan tetangga anak nih. Nah, tetangga anaknya awam katanya, tapi simpati salah dengan dakwah salaf ini tadi. Dia ngomong, nah, cak ini, wong Islam tuh, jangan kumel, nyingoknya beda lemak katanya. Ini poin penting ya ikhwan. Ya, antum bedakan. Kadang dari penampilan itu punya pengaruh. Jelas, ya. Nah, itu yang khotib-khotib, nah tinggal kelah jambrong-jambrong yang kira-kira nyengkol 3-4 kali itu sudah. Itu punya pengaruh ya ikhwan. Yang sana sih, nah, sama coba. Kemana? Rumah sakit Siti Fatimah. Dari masuk security, Pak, itu security. Mau mana Pak? Khotib. Tidak salah khotib yang ini tadi. Antum tahu enggak? Anak tuh paling males ya kajian. Naik dijemput males, mobil males. Kajian di salah satu kantor kota Palembang nih, anak selalu bawa motor Vario anak tuh itu lah kemana-mana be. Dah kau pas satu kusri be anak pakai Vario. Di salah satu kantor kota Palembang anak bawa Innova kakak ipar anak itu. Ketika anak ketemu Ikhwan, Pak kamu Ustaz, anak ngomong kalau gitu ke tempat yang cak ini, Pak bawanya motor Vario yang apa namanya tidak pernah dicuci itu ya, cuci tidak pernah motor Vario itu, dicuci dengan banyu hujan. Nah, pelat mati. Dijingok dari security, belum lagi pegawainya, jingok baik. Ustaz pelat lagi mati. Kenapa antum juga kenal motor anak tuh kumel ban itu tadi kan? Nah, itu beda. Ya enggak? Kalau ngajari antum, ngajari ikhwan-ikhwan yang mayoritas ikhwan tadi, jambrong beda ada masalah. Ini contoh. Kenapa Rasul alaihi salatu wasallam berpakaian penampilan bagus? Ada hikmah ya ikhwan. Ini kan tamu, delegasi dari kampung, dari zaman dulu misalkan gini. Ada di suatu wilayah misalkan, Bani Fulan misalnya ya. Nah, ada beberapa orang diutus untuk datang kepada Rasul berbaiat untuk masuk Islam. Kira-kira kalau ngelihat di Rasul, baju itu toka sebelah, ya enggak? Sorban bolong sebelah. Yang dilihat sama mereka tadi, kan mereka dengar Islam. Ini penampilan Nabi yang kami disuruh beriman. Itu kan ada nilai lebih. Ketika ngelihat Rasul alaihi salatu wasallam menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ada daya tarik enggak? Ada daya tarik. Sebagian ustaz ngomong sama anak dia, pelakunya ngomong sama anak. Dia ngomong masalah jam. Antum tahu jam mana nih berapa? Itu anunya berlian, dikelilingi berlian. Anak kira belasan juta. Enggak. Ini jam ratusan dia bilang. Ini Rolex asli. Dia ngomong, apa fungsi anak seperti ini? Anak kalau ngisi di tempat yang memang kelasnya elit. Karena dia ngisi plus masuk ke tender. Nah, dia ngomong, cak ini Ustaz katanya. Coba antum bayangkan. Di samping anak dakwah, anak punya bisnis. Kalau anak masukkan ke perusahaan, ingin masukkan tender, anak pakai sendal biasa. Penampilan biasa anak kacamata bayar harga 8 juta katanya. Kan orang mikir, apa nih yang ini berani masukkan proyek? Ya kan Didi? Nah. Sehingga kalau manajer itu jinguk anak, dia yakin, ini berarti memang betul-betul pembisnis. Punya pengaruh enggak? Punya pengaruh. Contoh antum, enggak buktikan. Antum punya segepok apa baik, datanglah antum ke perusahaan mana? Antum nanam saham, sendal jepit, Dokter Vicky buktikan lah. Sendal jepit, baju gamis, celana, mak ngomong tuh, gamis 3/4 itu, sirwalan, siwak itu antum masukkan di sini, kepala siwaknya terjingok, ya enggak? Peci itu yang peci
peci putih jarang dicuci, antum nak nanam saham. Nanam saham. Aha. Padahal antum memang kaya nih ya. Pulau Sumatera pacar antum beli. Kira-kira percaya tak Om? Dari awal ditanya, mau cari siapa Pak? Cari Dirut. Nanti dulu Pak. Dirutnya ngomong, kasih aja itu duit 10.000 dah. Dikira pemulung antum. Berapa banyak uang ketipu gara-gara penampilan? Ya enggak Kak Didi? Ya kan Mas? Penampilan polisi, ya pada penampilan yang banyak penipu itu kan penampilan mewah, iya pada seperti itu kan. Nah itu kan nipu, kebatilan, berdasi, ya enggak, berjas, buntu sebenarnya, gaya besar, gaya baik dari tadi. Tahu-tahu geret duit warga perumahan buat perumahan. Kadang mobil tuh udah kati, gaya baik, ngerental. Wah gaya tuh luar biasa. Kawannya anu segala macam. Bawa emap kulu kilir ini tadi, sepatu necis. Sudah dapat banyak duit warga yang nak buat perumahan syariah atau segala macam ini tadi, atau nak bisnis tanah kapit segala macam, kabur dia. Nah, sebab orang tertipu apa? Penampilan. Berarti masyarakat tuh awam tuh lihat penampilan. Nah, apa kalau seandainya penampilan itu pakai untuk dakwah? Luar biasa. Antum bisa mengambil hatinya mereka, dicuri. Ya kan? Nah, ini poin penting, ikhwan. Itu hikmah kenapa Rasul lil wufud, untuk menyambut tamu. Difahami? Nah, ini untuk yang khotib-khotib ya, yang mungkin ada dapat jatah dakwah, gunakanlah antum pakaian yang bagus, rapi, necis. Jadi ketika kelihatan tuh, Masya Allah, setrika. Jangan asal datang. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Itu dikit. Poin penting itu adalah bagaimana antum memberikan kesan sehingga ketika orang lihat itu, iya ya. Itu tadi. Itu poin penting, ikhwan. Kemudian masalah pakaian ini tadi. Jadi ngobrol sama ikhwan itu, ketika namanya menjelaskan pakaian bagus itu tadi, dia nyebutkan, iya Ustaz pantesan Ustadz Fulan setiap kali datang ke Palembang ini baju yang dipakai itu kelas mahal Ustaz. Iya kata. Ya. Maksudnya itu Ustadz yang pulang ini Ustadz kita dulu dong. Iya. Yang datang ke Palembang baju basing itu Ustadz yang siko ini kan. Sebenarnya Ustadz kita juga Ustadz dulu dong. Mau dia ngisi ya tim jingok ada. Pecinya kemana, miring kemana, tegak kemana. Coba antum jingok. Yang datang dari Gresik, yang datang dari Jember, yang datang dari Cirebon. Baju itu berkelas galuh. Coba yang datang dari sana Pak, yang kalau dia ngisi. Kalau kita maklumi. Nah, yang ini bisa enggak dibawa ke tengah? Bisa. Jadi sampai ada sosok, ini terjadi di Kalimantan, ada salah seorang ustadz yang nyebrang jalan, itu orang awam, awal kali dia dapat hidayah cuma jenguk pakaian. Penasarannya dia. Cak berwibawa, baju rapi, bagus. Meloklah kajian. Dia udah ngomongkan ya. Nah, tapi tidak nyampaikan pada ustadz ini, dia nyampaikan ke ustadz lain. Dia ngomong, Ustadz Ana tuh tertarik dengan dakwah salaf ini tadi. Ketika ada kajian, dulu itu ada ustadz, disebutkan ya Ustadz Fulan ya, dari Jember. Nah, yang cerita ini dari Balikpapan, dari Ibnu Qayyim. Ketika nyebrang jalan, tapi memang ya, mungkin antum yang pernah mungkin perhatikan yang datang dari Gresik, yang datang dari Cirebon, dari Jember, itu enggak lah. Antum yang hadir kemarin sempat hadir daurah itu, penampilannya, jangan antum tanya, itu baju yang dipakai itu enggak baju kelas kita ini tadi, memang rapi, punya kesan. Jember itu maksudnya tempat Pak Ramli, ya, yang kemarin itu ya, antum perhatikan ya,
Antum yang pertama kali datang, mungkin antum pikir, kayaknya enggak terlalu. Antum lihat siapa yang kemarin? Wibawaannya Ustaz, bajunya rapi, setrikaan. Ya enggak? Kalah baju-bajunya gitu. Yang punya. Ya memang seperti itu harus. Jadi uang itu kadang masyarakat awam enggak dari penampilan. Tapi kalau antum tadi baju ini keran zuhud. Ini beda di zaman dahulu Ini tadi anak ingatkan sekali lagi. Kadang salah penempatan sebagian talabatul ilmu. Di zaman dahulu baju kusut masai, murokok. Justru itu manqobah. Murokok itu baju yang lipet-lipetan itu. Zaman dulu manqobah. Manqobah tuh punya apa namanya? Nilai lebih. Makanya disebutkan fulan ahluz zuhud. Di antaranya la yalbas asyab illa murokok. Tidak pakai pakaian melainkan lipat-lipatan. Misalnya kusut masai. Saking tidak peduli dengan pakaian. Tapi memang mereka ini alu-alu. Yang makan sampai sebagian tuh ada yang tidak galak makan roti pasar. Tahu tuh? Yang dijual di pasar itu. Tidak galak. Dia galaknya kata kalau roti yang dibuat dengan tangan sendiri. Ya walaupun ini sebenarnya hulu ya. Alasannya apa? Karena di pasar itu sudah banyak tempat jual beli sumpah palsu dan yang lainnya tapi yang seperti ini kan kadang jadi mankoba pula istilah dengan mereka. Nah kalau antum sudah ilmu tadi sudah sedikit kita ini tadi ditambah penampilan tadi betanggo, tahu antum betanggo? Itu juga tahu antum pakaian tingkat 3 tahu? Contoh ini sarung, mana sarung antum? Antum sarung. Ini udah gamis, ya. Naik dikit. Sarung. Naik gamis. Ini sirwal. Sarung. Gamis. Antum jubah. Antum ini contoh Antum jubahan baik. Misalkan, ini modelan jubah seperti ini. Bagus enggak? Yang sebagian ikhwan yang pakai jubahan itu bagus nggak antum jalan saya? Nggak bagus, jingoknya beda bagus. Antum pernah nggak jingok anak berjubah itu? Nggak pernah ikhwan. Jangan sampai sudah penampilan antum ini materi antum sudah asing, nggak diterima di masyarakat. Penampilan antum tadi lalu asing. Jadi jingok ikhwan. Ayo, Ustaz yang calon nangis ini ada otip itu tadi kan? Sama sarungnya antum tadi. Belum. Percaya tak antum ya? Anak ngisi di suatu tempat. Ya. Anak sholat di belakang. Jadi di belakang itu ada ibu-ibu. Ada ikhwan sholat di sini. Ikhwan itu masih hidup. Nah, sholat sunnah. Kebetulan begamis, musim gamis yang galak. Ada kita pakai dokter Vicky itu. Gamis dokter Vicky itu. Jadi sarung ini sirwal, sarung tuh di sini. Kan gamis. Anak terjenguknya ibu itu. Ditunjuk-tunjuknya. Itu ikon. Kata anak apalah nunjuk. Sarung ini tadi ditunjuknya tadi. Kan aneh, coba antum jenguk di masyarakat umum tuh. Ada enggak berpakaian seperti itu? Jadi jangan antum ini enggak haram. Memang enggak haram. Cuman masalahnya tadi ketika penampilan antum aneh di tengah-tengah masyarakat, itu bisa membuat mereka tuh kurang seret. Tidak usah kotor, itu jorok gitu. Jingok lah tuh. Pengajian itu tadi jorok. Maaf ya. Kadang antum galak ngatoi yang galak keliling itu. Ya enggak? Di antaranya itu kan ya enggak? Yang cak kumelnya bajunya. Faham antum yang galak keliling itu maksudnya itu? Enggak ke masjid kan? Kumel nian. Serbannya itu baik. Baju tuh sini kumel, kusut. Antum enggak kan ngomong cak itu. Semata-mata seperti itu, antum ada seret. Apalagi isi materi yang disampaikan tadi memang banyak hadis palsu, dhaif kan? Nah, ini poin penting ikhwan, ya. Sama Mas Syekh di Yaman itu, Mas Syekh itu kalau ngajar biasa baik dong.
Ajari kami. Antum kan ada yang video yang galak anak kirim itu ya. Pakai sarung, pakai kemeja. Sorban itu asal nempel dari kepala. Gaya-gayanya nyaman. Tapi kalau muhadharah luar biasa. Ke tempat awam. Keluar baju bagus. Mereka kenapa? Karena kalau di tempat awam tuh mereka tujuannya tuh gimana masyarakat tuh tertarik. Jangan penampilan syekh. Kurang meyakinkan itu tadi. Jadi ada upaya unsur pakaian yang bagus ya. Kemudian kata beliau, wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, wa qad dalla hadzal hadits an at-tajammul lil 'id. Hadis ini menunjukkan tentang at-tajammul lil 'id, berdandan ketika lebaran. Annahu kana mu'tadan bainahum, bahwasanya berdandan ketika lebaran itu perkara yang mu'tad, sudah terbiasa di kalangan mereka. Wa hadza tazayyun fil 'id yastawi fi al-kharij ila shalah wa jalis fi baitihi hatta nisa wal atfal. Nah, tazayyun ini berdandan ketika lebaran itu berlaku sama bagi orang yang ingin keluar sholat atau yang di rumah saja, bahkan perempuan dan anak-anak juga disyariatkan. Difahami? Udah beli baju Kim? Sudah? Masih? Sudah. Nasin? Sudah? Iya. Ya. Sudah. Masya Allah Nasin ini mondok di sini pacak beli baju. Nasin, uang layana. Selama anak mondok belum pernah anak beli baju di pondok maksudnya tuh. Antum pacak mondok beli baju luar biasa Nasin. Padahal anak dulu dikirimin tiap bulan Nasin. Hebat santri. Ini hebat gitu. Caknya di Yaman juga, caknya tidak pernah anak beli baju. Ya tidak pernah. Setiap lebaran, 3 kali lebaran anak, 3 kali anak ketemu dia, tidak pernah. Ya sebabnya dulu tuh pikiran cari asal mau baju bagus sama baju baru di sini. Pikir sama kan. Ya bagus sini itu termasuk kalau untuk niatkan untuk tajammul kan perkara sunnah kan. Wala khilafa bainal ulama fi ma na'lamu fi istihbabi lubsi ajwadi thiyab li syuhudil jum'ah wal ayad. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sebatas yang kami ketahui tentang sunnahnya memakai baju yang paling bagus dalam untuk ikut sholat Jumat dan lebaran. Ya. Masya Allah baju baru. Kemudian qala Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa yalbas as-sibyan ahsana ma yaqdiruna alaihi dzukuran wa inasan. Anak-anak memakai pakaian yang paling bagus dari apa yang mereka mampu, baik laki-laki atau perempuan. Sama. Ya. Anak-anak maksudnya itu, anak kecil. Sibyan itu ya anak-anak yang umur 5 tahun, 6 tahun, setahun, 2 tahun, pakai baju baru juga disyariatkan. Jelas? Wa thabata an Muhammad ibn Ishaq annahu qala qultu li Nafi' kaifa kana ibn Umar yusalli yawm al-'id kana yashhadu salat al-fajr ma'al imam thumma yarji' ila baiti fayaghtasilu ghuslahu min al-janabah wa yalbas ahsana thiyabihi wa yatatayyab bi atyabi ma indahu thumma yakhruju hatta ya'ti al-musalla fayajlisu. Sudah lewat tadi. Qala Imam Malik Ibnu Anas kama fi kitabi al-awsat li Ibn al-Munzir sami'tu ahlal ilmi yastahibuna az-zina wa tatayyub fi kulli 'idin. Kata Imam Malik, aku mendengar para ulama menganggap bagus, menganggap sunnah az-zina, berhias dan berwangi-wangi pada setiap hari raya. Udah punya parfum belum Nasin? Sudah? Masya Allah, hebat Feran. Hah? Beli 2 dia. Nah, nak mudiknya nanti Nasin. Nah, lebarannya Mas terus.
Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Ya ikhwan, dari sini ya menunjukkan Islam itu bukan agama yang melarang perkara yang bagus ya. Itu tadi. Ya buktinya disyariatkan untuk menggunakan pakaian bagus. Jadi jangan antum terlalu kolot mungkin. Tidak perlu nak baju baru, baju bagus. Bahagia kan anak-anak, istri, tidak masalah. Kalau antum mau beli baju yang gamis-gamis panjangannya, ada juga yang sampai 800-900 ya dok. Iya enggak? Mana? Enggak lah. Baju yang paling mahal itu paling anak beli asil kemarin. Berapa asil itu? 400. Pikir anak kalau sampai 900, sejuta baju, mending beli kitab. Itu versi anak beda ya. Ya udah dok, 10 juta. Mending beli kitabnya yang selisihnya banyak. Itu tadi kan. Wattafaqal fuqaha ala annahu hasanun liman fa'alahu wattib yujzi'u indahum minhu wa man jama'ahuma fahu afdal. Kata Ibnu Abdul Bar, para fuqaha sepakat bahwasannya mandi hari Id, annahu kembali ke mana? Al-iktisal. Mandi pada hari Id adalah bagus bagi orang yang melakukannya. Wattib yujzi' indahum minhu. Nah, berparfum itu mewakili dari iktisal. Waman jama'ahuma fahu afdol. Siapa yang mandi plus atib, tatayyub, itu afdol. Faham? Jelas Dr. V? Masuk Ibnu Abdul Bar, gini, kata Ibnu Abdul Bar, mereka ahli fikih sepakat bahwasannya mandi iktisal lil idain itu hasan, bagus. Nah, kalau cuma berparfum dia tidak mandi, nasihin males mandi. Antum berada di wilayah yang dingin. Son'a, Yaman Utara sekarang itu Ramadan kemarin sekitar 2 derajat. Malam 27 itu. Yaman mencapai 2 derajat. Sungkan ikhwan mandi. Antum kalau di Yaman Utara, kawan-kawan dulu yang cerita di Ma'bar, itu kalau musim dingin mereka mandi cuma sepekan sekali. Itu pun karena wajib mandi Jumat. Mandi. Kalau hari biasa tidak mandi mereka. Memang tidak mandi. Dingin antum. Kalau mandi, tiap malam antum mandi. Dulu pernah ada yang mimpi basah. Mandi tidak pakai banyu panas. Demam. Dingin antum. Dinginnya antum. Itu kalau di Ma'bar itu kan dikenal dengan Thalajatul Yaman. Kalau dingin itu dingin sampai ke tulang. Antum mandi dulu. Antum tidak kebayang antum. Nah, kalau diffuse lemah. Kalau musim panas antum ibarat mandi di air hangat itu tadi kan. Di Ma'bar itu dingin. Wa amal mar'ah fa idza kharajat ila salatil id fa innaha takhruj ghairu mutazayyinah wala mutatayyibah. Nah, kalau cewek perempuan kalau ingin salat Id jangan keluar dalam keadaan berdandan, bersolek, pakai parfum, wala mutabarrija, jangan juga buka-bukaan, wala safiro, memberikan nonjol auratnya an hijabiha ya. Jadi jangan bersolek, jangan berparfum, jangan tabarruj, jangan safiro ya. Memperlihatkan auratnya. Li'anna manhiyatun an dzalika fi jami' ahwali khurujiha wal khuruj lil ibadah asyaddu fin nahi. Dikarenakan wanita itu dilarang dari hal tersebut pada seluruh kondisi dan keluar dalam rangka ibadah itu lebih besar lagi larangannya. Masalah rabi'ah yang keempat. Anil akal qabla dzahab ilal musalla Id. Hukum makan sebelum berangkat salat Id. Yusannu lil muslim fi yaumi Idul Fitri ayyakula tamarat ba'da salatil fajri. Kalau Idul Fitri disunnahkan bagi seorang muslim untuk makan kurma dulu. Ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Wa qabla al-khuruj min baitihi ila musallal Id, dan sebelum berangkat ke tempat salat Id. Wa dzalika liqauli Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu
yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Kata Anas, dulu Rasul kalau Idul Fitri tidak keluar ke lapangan melainkan sampai beliau makan kurma dulu. Wa thabata an Sa'id bin Musayyab annahu qala kana al-muslimun ya'kuluna fi yaumil fitri qabla as-shalah wa la yaf'aluna dzalika yauman nahri. Kata Sa'id bin Musayyab, dulu para sahabat ya, kalau di Idul Fitri mereka makan dulu sebelum sholat Id. Namun kalau Idul Adha mereka tidak melakukan seperti itu. Justru kalau Idul Adha mereka imsak anil akal dari sholat subuh sampai setelah menyembelih hewan korban. Wa qala Ibnu Rushdin al-Maliki, Ibnu Rushd mengatakan wa ajma'u ala annahu yustahabu ay yuftira fi Idul Fitri qabla al-ghudu ila al-musalla wa alla yuftir yaum al-adha illa ba'da al-insiraf min as-salah. Mereka ijma', kata Ibnu Rushd, para ulama sepakat disunnahkan pada Idul Fitri ya, agar dia iftar dulu, sarapan dulu sebelum berangkat ke lapangan tempat sholat. Kalau Idul Adha jangan dia makan dulu, jangan sarapan dulu, melainkan setelah selesai sholat. Wa man lam yatayassar lahu tamarat akala mimma wajada. Kalau tidak dapat kurma, maka makan saja yang mana dia mampu. Yang afdal kurma ya. Stok kurma masih banyak. Kalau stok kurma masih banyak, berarti puasanya itu masih panjang. Lima sabata inda Abdur Razzaq an Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha qala annahu sami'a Ibnu Abbas yaqul. Ibnu Abbas mengatakan, "Ini stata'tum alla yagdu ahadukum yaumal fitri hatta ya'am falyaf'al." Kata Ibnu Abbas, kalau kalian mampu untuk tidak berangkat dulu pada saat Idul Fitri sampai kalian makan, lakukan. Qala falam ada an akula qabla an agdua mundu sami'tu dzalika min Ibnu Abbas. Kata Atha, aku tidak pernah meninggalkan makan sarapan tadi sebelum aku berangkat menuju lapangan sejak aku dengar hal tersebut dari Ibnu Abbas. Fa'akulu min tarfis sarifah. Aku pun makan dari tarfis sarifah. Taraf itu ujung, as-sarifah. Apa sih sarifah? Qulna lahu, mas sarifah. Lalu kami bertanya, apa itu sarifah? Qala khubzur riqaq al-aklah au ashrabu minal laban awin nabid awil ma. As-sarifah itu khubzur riqaq. Riqaq itu yang kecil-kecil, roti lunak lah ya. Allah alam apa mungkin maksudnya roti yang sudah dikecil-kecilin atau di apa namanya tabur apa namanya? Kalau makanan direnyek-renyek itu mungkin, ya. Atau aku minum susu atau nabiz atau air putih. Qultu fa'ala ma tu'awwilu hadza? Apa dasar engkau melakukan penafsiran seperti ini? Qala sami'tu qala. Dia mengatakan, aku mendengar hal tersebut azunnu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku mengira itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kanu la yakhrujuna. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kanu la yakhrujuna hatta yamtad ad-duha. Kata Ibnu Abbas, dulu mereka tidak keluar sampai waktu duha meninggi. Fa yaqulun nat'am. Ya, mereka mengatakan kita makan li'alla na'jal anis shalah, supaya kita tidak terburu-buru untuk melaksanakan salat. Qala wa rubbama qadautu wa lam adzuq ilal ma. Kata Ibnu Abbas, terkadang aku berangkat dan aku tidak mendapati kecuali cuma air. Ibnu Abbas al-Qail, Ibnu Abbas yang mengatakan. Jadi intinya, kalaupun seandainya tidak ada kurma, air putih pun tidak masalah ya. Tidak ada kurma, adanya tekwan, tidak masalah. Ada pempek, tidak masalah. Nah, tidak tahu antum nasi. Antum lebaran di sini. Dalam ini antum. Siapa yang di sini siapa sih? Coba antum. Besok masih di sini pagi. Ya. Coba nanti anak kasih duit antum belanja, terserah antum untuk sarapan pagi. Jangan sampai antum mengalami sebagaimana yang ana alami ketika ana di pondok. Ana sempat meneteskan air mata.
Ya, karena enggak ingin cukuplah anak. Kalau kesabaran antum kakek belum sampai kesabaran anak. Yang anak makan Indomie telok. Belum ada sejarah anak makan Indomie telok lebaran. Eh, jangan ya, itu tadi. Sampai anak kasih duit. Kakek apa beli apa mungkin pempek atau apa untuk makan besok pagi sarapan kan. Caknya ada minuman nih. Ya, sup baik. Ada ya, ada minuman. Kayak cari makanannya. Itu tadi. Makanan tunggu dua puas-puas kan. Supaya terhibur. Supaya lagi nak mudik ini kan. Nah. Antum sholat di mana, Han? Di sini. Yo, sholat sini. Anak dulu sedih Nasin. Jangan nangis antum lah Nasin. Nanti nangis. Anak sempet ya terharu apa namanya istilahnya terharu lah ya. Kok lebaran makan Indomie? Itu yang di Gresik. Makan Indomie. Balik itu ya, balik sholat. Pas balik. Nah, apa yang dimakan? Balik sholat nak yang dimakan. Karena anak pernah selama anak di Gresik itu 4 tahun 2 kali kalau tidak salah anak tidak pulang. Karena 2 tahun sekali. Pas balik, pondok sepi. Setelah sholat id itu, datang tidak kasih makan. Masalah Indomie waktu itu. Masih super mie. Di situ anak agak berlinang air mata. Sama kawan-kawan kan ingatnya itu. Sedih kan. Nah, kalau tidak salah itu, nah Ustaz Afifuddin. Panggil santri, dikumpulkan, dikasih makanan. Itu tadi. Dipikirkan sama Ustaz itu tadi. Kalau di Yaman, enggak juga sedih sih. Karena lebaran dikasih duit. Nah itu juga yang dulu. Waktu kita enggak pulang, anak juga berkesan di Gresik. Tahun ketiga, 2009, 2010. Yang enggak pulang itu, pas nak sholat itu ya. Sholat itu. Ingatnya Nana, waktu itu zuhur. Tahu wa'ada dulu kata Ustaz Afifuddin itu sambil mengeluarkan duit di kantong bajunya itu dikasih yang enggak balik itu 300 ribu duit dulu nasi 2008 2009 itu intinya kalau enggak salah Fathul Bari cetakan Darul Hadis Mesir itu cuma 700 ribu jadi duit 300 itu dapat separuh Fathul Bari kasih dulu asar dikasih lagi ya. Kesian kan enggak balik dikumpulkan sama Ustadz waktu itu. Anda ingat nih? Ustadz Agus Suaidi. Beliau bilang, siapa yang nggak ada duit? Siapa antum yang miskin? Yang saat ini nggak ada duit? Waktu itu Anda nunjuk. Tuh. Kalau nggak salah, Lebaran. Sehari sebelum Lebaran. Anak Ustadz. Memang pada waktu itu kasih duit waktu itu. Serius. Iya Ustaz, anak cuma pegang duit 2.000. Memang 2.000 lah waktu itu. Kalau karena antum ini sudah bersaksi. Anda ingat kata Ustaz? Syahadah, al-i'tiraf. Dia ngaku, Abdurrahman sudah ngaku kalau dia tidak ada duit. Antum yang lainnya tuh kebetulan ada yang tidak kata kiriman sendar-sendar. Pada saat itu punya duit lebih banyak dibanding anak. Nasib dia bukan rezeki. Padahal anak kirim waktu itu 300 ribu sebulan. Yang lain itu tidak kata kiriman. Tapi kebetulan saat itu ada duit. Ada yang 50 ribu, ada 100. Padahal itu tinggal 2 ribu. Karena dia yang paling miskin untuk saat ini. Jadi ini ada parcel yang aneh itu ada kue kaleng, itu terus apa? Marjan itu ya kasih deh. Ini untuk Abdurrahman. Ingat ya Nana. Kalau di Yaman enggak sedih ya. Tanya langsung chatting sama Syarif. Syarif dapat duit tuh. Banyak orang doli itu dapat duit. Kalau di Yaman enggak sedih. Kalau dulu teh, Lebaran di Views itu paling tidak tuh segepok cak ini disiapkan duit untuk para penuntut ilmu. Dibagikan ke setiap penanggung jawab Indonesia. Jadi antum sambil itikaf teh di tenda itu kan didatangi.
jatahan tuh. Itu tadi. Lumayan sih kalau diduitkan dirupiahkan waktu zaman ana. Kalau dirupiahkan tuh 500.000. Sampai di kami dulu bisa beli HP. Beli HP Android itu. Lumayan. Sebenarnya enggak kalau di Yaman lumayan enggak. Apalagi kamu mungkin di Saudi Arabia ya. Lebih anu lagi. Peduli syekhnya. Belum dikasih duit. Ana dulu sempet dapat duit kalau tidak salah kalau dirupiahkan itu sekitar 100 dolar. Yang jelasnya anak beli Android. Lebaran 2014. HP anak itu masih HP jadul. SMS dulu. 2014 beli Android. Dapat duit waktu lebaran itu tadi dikasih segepoknya. Nah kata anak beli HP ini. Jika kawan-kawan yang punya Android yang bisa WA itu kan. Itu 2014. Jadi antum kalau seandainya antum belajar di Yaman, enggak usah dikhawatirkan lebaran enggak ganti duit. Dikasih kok. Banyak yang ngasih. Kalau lebaran masak ya masak. Kita dulu masak. Biasanya lebaran sehari sebelum lebaran itu sudah beli ayam per kelompok kadang kan. Misalnya nasihin si Rofi, si Aiman, Pak Ramdi, ini 5, 10. Sudah masak. Yang ini masak ayam lah, ini masak kari, ini masak ini tadi. Jadi enggak miskin-miskinian sih sebenarnya tuh. Ya. Wallahu taala bisawab ya ikhwan ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala mungkin kita lanjutkan di puasa di sore nanti. Ini kajiannya sore buka terakhir hari ini. Ya. Buka terakhir hari ini. Insyaallah kita lanjutkan jam 5 sore sampai maghrib pelajaran ini tadi. Ya, secukupnya. Kalaupun seandainya tidak selesai kita lanjutkan setelah Id. Setelah Id. Pokoknya kaidahnya harus selesai. Cukup ya?